Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menduga kuat Budi Aris Setiadi terlibat dalam kasus mafia judi online di Kemenkominfo. Mahfud juga menyinggung peran Budi Aris dalam backing situs judi online. Kemudian sistem kerja platform ini apakah Awalnya Oke, selamat siang semuanya. Kali ini kita kembali lagi dengan komik edisi ketiga dengan membahas isu-isu seputar teknologi. Oke, nah kita ada narasumber pertama nih, dengan siapa Bang? Saif Ali dari Prodi Informatika Angkatan 24. Gua Rafdirta Mahendra dari Prodi S1 Sains Data. Oke, perkenalkan nama gua Faikata Gunawan dari jurusan S1 Sistem Informasi Angkatan 24. Gue Ahmad Rian Widianto, biasa dipanggil Rian. Jujur miris banget sih, terutama kan di Indonesia kan lagi ekonomi lagi sulit. Tuh. Dan pemerintah tuh nggak egois aja gitu. Menurut gua kasus korupsi yang lagi marak di tahun ini tuh itu cukup chaos di Indonesia, karena korupsi sendiri ini kan merupakan perbuatan yang kurang baik. Betul. Karena korupsi itu pertama dia bikin perekonomian Indonesia lebih buruk, Yeah. dan infrastruktur juga lebih mengurang. Menurut gua korupsi yang terjadi di Indonesia ini bisa disebabkan karena mungkin orang-orang yang haus atas kekuasaan, haus atas duit dan kekuasaan gitu sih. Menurut gua tuh kasus-kasus korupsi pada tahun 2025 itu nggak ada perubahan dari kasus-kasus sebelumnya, malah tambah parah. Kenapa? Karena dari pemerintahannya sendiri, orang-orang pemerintah tuh nggak ada kesadaran sama sekali, hanya mungkin menyuarakan yang fake gitu, palsu, dan juga kurang edukasi dari dini gitu, dari mungkin SD, SMP, SMA. Karena kasus-kasus korupsi itu kalau dipikir-pikir tuh bisa dari hal kecil, kayak kita misal kita sumbangan buat makan atau barang, kita tuh bisa korupsi dikit atau mengambil yang di luar dari biaya. Korupsi di tahun ini masih lumayan banyak ya. Jadi kayak integritas dari pejabat tuh kelihatan kayak masih banyak PR-nya. Terus masih harus diperbaiki dari sisi pengawasannya. Nah, ini jujur parah banget sih. Apalagi kan berarti ini ada kebocoran data Betul. pribadi yang digunakan tanpa izin gitu. Iya. Ini jatuhnya sih parah banget lah. Soalnya kan data pribadi itu kan penting ya. Kayak buat kasus pinjaman online itu menurut gua soalnya kan untuk anak-anak muda zaman sekarang itu pinjaman online tuh menjadi hal yang tanda kutip wajar, karena maraknya pinjaman online itu ngebuat remaja-remaja itu ngerasa kayak pinjaman online doang biasa, jadinya tuh mereka dengan gampangnya ngasih identitas mereka, jadinya Betul. menurut gua data-data itu kurang aman sih kalau pinjaman online gitu sih. Kalau masalah tidak aman tuh menurut gue tidak aman banget. Kenapa? Karena buat kasus pinjol itu tuh dari kesadaran kita aja tuh udah ngasih informasi rahasia kita. Mulai dari platform pinjol tuh kita tuh ngasih foto KTP, yang dimana foto KTP tuh bisa jadi diperjualbelikan di online gitu, di situs-situs gelap tidak resmi. Jadi buat kasus-kasus pinjol gitu tuh harus dari kesadaran diri kita juga, kayak kenapa harus pinjol segala macem. Kita tuh nggak mikir data kita mau dikemanain gitu. Ya, soal kasus tersebut kayak nunjukin perlindungan data di negara kita nih kayak masih kurang. Jadi apalagi dipakai buat judul tersebut ya, udah kayak kelihatan bukti dari kerentanan sistem keamanan digital kita tuh udah rentan gitu. Dari saya gitu. Jujur kan kita juga belum tahu itu tujuannya apa. Makanya itu kan bahaya gitu. Bisa jadi kan retina itu kan ibaratnya nggak bisa diubah lah. Betul. Penting gitu. Nah, kita tuh nggak tahu itu gunanya buat apa. Ya intinya sih nggak ada yang namanya uang gratis. Menurut gue scan mata itu fatal banget sih untuk orang yang ngelakuin scan mata cuman buat dapat duit. Itu sangat fatal, karena mata itu kan data yang benar-benar terstruktur dan
kayak AI itu menurut gua dia pakai data kita tuh nggak cuma dari teks atau dari internet, tapi dia bisa juga pakai data dari mata mungkin. Jadi AI itu semakin berkembang, jadi bisa jadi data-data kita tuh dijual untuk kebutuhan-kebutuhan yang kurang lazim begitu. Oke, untuk retina mata tuh sebenarnya kalau retina mata menurut gue tuh masalah privasi kita juga. Kenapa? Karena semisal kita emang buat paspor aja tuh ada scan mata gitu loh, yang dimana tuh emang kalau buat identitas retina mata tuh bisa menuju ke hal-hal privasi kita, yang dimana tuh sekali lagi bisa diperjualbelikan di situs-situs tidak resmi seperti itu. Kalau dari itu sih sejujurnya saya ngeri sih data-data sensitif gitu dipakai buat inovasi baru. Ya inovasinya sih boleh, kayak lihat kayak teknologi baru keren gitu, tapi ya itu data sensitif juga. Itu tuh bisa diawasin lagi sama Kominfo, terus kan udah dibuktiin juga ya sekarang. Kalau beneran backingannya pemerintah sih ini parah banget sih. Tapi kalau misalnya benar, ini kita harus evaluasi lagi sih. Nggak bisa kita biarin ini terlepas gitu. Nah kita harus mungkin stand up sih. Kayak judi online ya. Judi online ini yang udah jelas-jelas namanya judi ya, itu tuh menurut gue udah nggak baik, dan dengan adanya pemerintah yang backup itu menurut gue udah semakin kacau sih, karena judi online sendiri itu berhubungan sama pinjol menurut gue, karena dengan adanya judi online ngebuat tuh orang wah habis judi pinjol mau ngelunasin utang, judi lagi pinjol lagi tuh itu gue circle yang udah mulai kacau sih. Fatal banget. Fatal. Oke, kalau buat orang-orang Kominfo ya, menteri-menteri Kominfo tuh kalau saran gua tuh bisa diganti. Gantinya tuh bener-bener bukan dari mereka yang menyarankan orang gitu, kayak bener-bener orang-orang baru. Kenapa? Karena kalau buat perjudian gitu kita tuh nggak tahu ya, kayak misal kasus-kasus di negara lain tuh mereka tuh menyogok pemerintah, menyogok kementerian, yang dimana bisa aja di sini tuh kayak orang-orang dalam atau orang-orang berduit yang menggunakan kekuasaan mereka untuk membayar menteri lah, mendapatkan backingan dari orang-orang penting di Indonesia gitu. Kalau dari saya, kalau udah ada backingan itu udah parah banget sih. Kayak pejabat seharusnya sih kan jadi contoh masyarakatnya tuh ya. Pejabat juga harus peduli sama masyarakat, bukan kayak nyontohin hal-hal seperti itu gitu. Mungkin dari pemerintahnya ya, misalnya kan tadi yang pertanyaan pertama tuh dia korupsi. Nah itu tuh harus evaluasi mereka biar internalnya nggak ada masalah lah, kayak korupsi. Terus yang kayak tadi retina mata itu bisa ditindaklanjuti biar diselidiki lebih lanjut gitu. Oke, untuk isu-isu tadi tuh menurut gue solusinya yang pertama meningkatin literasi ya. Itu karena informasi-informasi yang diberikan oleh publik, yang diberikan ke publik juga udah banyak. Jadi literasi tentang judi online, tentang pinjol, tentang scan mata itu menurut gue masih bisa dihindari dengan adanya literasi itu sih. Solusi mungkin yang pertama tuh dari pembelajaran dini, mungkin dari SD dan seterusnya, untuk menyadarkan kita sendiri. Jadi kesadaran kita tuh bisa mulai dari hal-hal baik. Terus juga mungkin dari role model, yang dimana Indonesia tuh menurut gua kurang role model banget. Mulai dari pemerintahan, orang-orangnya tuh fake semua gitu loh. Jadi kayak kita tuh kurangnya role model, dan banyak dari mungkin orang-orang yang baik segala macam tuh mereka tuh kayak diancem oleh pemerintahan kita sendiri, mungkin orang dalam gitu, orang-orang rahasia gitu. Itu aja. Kalau itu sih lebih kayak banyakin literasi digital masyarakat, terus penguasaan teknologi, regulasi terhadap masyarakat setempat, sama pemerintah harus seriusin tentang
UU perlindungan data pribadi itu sih dari saya. Oke,